Idul Fitri, penghalalan dan pemuliaan hubungan sosial. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Pengalaman dan kenikmatan beridul fitri bisa diperdalam melalui upaya maksimalisasi atau perluasan pemaknaan atasnya. Dan pemaknaan atas Idul Fitri bisa dilakukan melalui dua tingkat. Pertama, tingkat ahli. Kedua, tingkat awam. Saya yakin yang bisa saya lakukan adalah tingkat kedua, karena bisa dikatakan saya tidak memiliki legalitas apapun untuk melakukan yang pertama. Pemahaman ahli memerlukan referensi mendasar dan komprehensif atas berbagai nas beserta metodologi dan kaifiahnya, baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah maupun dari kepustakaan ilmiah di semua tahap sejarah penafsiran atasnya. Idiom ahli menunjuk subjek yang merupakan tuan rumah dari suatu kosmos ilmu. Sedangkan kaum awam hanya semacam penjenguk yang penglihatannya tidak mendalam. Dengan demikian, tafsir awam yang pasti bisa dituturkan hanya dengan catatan ia meresikokan berbagai kelemahan dan kadangkala hanya dipersyarati oleh tingkat standar pemahaman atas prinsip dasar dari sesuatu yang disentuh. Dan selebihnya ia sekedar menggunakan metode common sense, akal sehat. Untunglah akal sehat manusia juga merupakan ayat Allah yang memang dimaksudkan oleh Allah untuk membedakan para khalifatullah ini dengan makhluk lain yang diletakkan olehnya pada derajat lebih rendah. Binatang, tumbuhan, materi. Meskipun demikian, jangan lupakan ada makhluk lain yang bukan mandataris Allah, namun pasti mulia dan suci, yakni malaikat. Sementara ada juga bukan khalifah yang pasti buruk dan hina, yaitu iblis atau setan. Adapun kaum jin sama dengan manusia memiliki kemungkinan untuk mengolah diri ke kesucian dan kemuliaan atau memerosokkan diri ke dalam keburukan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak Anda memaknai kembali Idul Fitri atau syukur. Ini bisa memperluas dan memperdalam penghayatan dan kenikmatan kita melalui sejumlah idiom populer yang selalu kita gunakan pada saat-saat Idul Fitri. Misalnya, halal bihalal, pakaian baru, minal aidin wal faizin, serta istilah Idul Fitri itu sendiri. Kata bi dalam halal, bi halal, yang berarti dengan, menunjukkan ia berlaku dalam konteks hubungan antar manusia. Mestinya juga tidak tertutup kemungkinan hubungan antara manusia dengan Allah serta dengan makhluk lain. Misalnya dengan alam, tanah, hutan, air, dan seterusnya.
Halal bihalal antara A dengan B. Maksudnya di antara keduanya sudah tidak ada keburukan, kejahatan, kemungkaran, ketidakbenaran atau ketidakadilan yang belum dibereskan. A mencuri hak B, sementara B bersih dari kesalahan terhadap A. Itu namanya halal biharam. B sudah halal posisi hubungannya terhadap A, sementara A masih haram terhadap B. Yang harus dilakukan A, meminta maaf kepada B, serta mungkin mengembalikan atau membayarkan sesuatu sampai B berada pada posisi objektif untuk rela terhadap A. Halal bihalal bisa diidentikan dengan posisi rodiyah mardiyah, rela terhadap dan direlakan oleh. Di dalam perhubungan satu garis antara manusia atau hubungan multigaris antara banyak manusia di dalam suatu lingkaran komunitas, memungkinkan sifat atau posisi halal bihalal, halal biharam, atau halal bimakruh. Yang terakhir ini bermakna adanya suatu masalah antara dua orang atau lebih yang seandainya tidak dibereskan ia tetap tidak haram, tapi dianjurkan untuk dibereskan. Halal bihalal horizontal dalam pada itu menentukan terjadinya halal bihalal vertikal. Artinya jika saya memiliki kesalahan kepada Anda dan apabila tingkat kesalahan saya itu sampai ke kualitas dosa kepada Allah, maka saya tidak akan memperoleh posisi halal bihalal dengan Allah sebelum saya minta maaf kepada Anda dan Anda bersedia memaafkan saya, atau sebelum posisi saya halal bihalal dengan Anda. Akan tetapi, mencapai posisi halal bihalal sosial, terutama pada jenis perhubungan sosial kehidupan modern, tidak gampang. Karena ada 1000 garis silang menyilang dengan tingkat komplikasi tinggi yang menghubungkan antara manusia dengan manusia. Kompleksitas itu ditentukan oleh daya tarik-menarik multirelasi antar manusia dalam masyarakat modern yang satu sama lain berada pada lingkup sistem dan struktur yang sama. Kebenaran dan kesalahan setiap manusia berkait secara sistemik dan struktural, langsung maupun tidak langsung. Kalau suatu siang saya mencopet di pasar, bisa jadi perbuatan saya itu memiliki logika dan keterkaitan historis dengan keseluruhan bangunan perekonomian, sifat pendistribusian modal, ketimpangan struktural, dan seterusnya. Itu menyebabkan dosa copet saya bisa tidak berdiri sendiri. Di dalam dosa saya terdapat saham dosa orang lain. Karena saya mencopet itu tidak sama sekali merupakan perbuatan yang hanya berdiri dari niat jahat mencopet saya pada suatu momentum, melainkan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi saya yang notabene merupakan produk sistemik dan struktural dari suatu bangunan makro perekonomian masyarakat dan negara.
Demikian juga keluasan dan relativitas orang-orang yang melakukan korupsi, anak-anak remaja yang ngoplo, atau apapun saja masing-masing berperan secara integral dalam suatu dosa kolektif. Di desa-desa tertentu banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya potensial memimpin masyarakat selalu menghindar dari kemungkinan menjadi kepala desa karena tidak bersedia terpojok dan terpaksa terlibat dalam suatu sindikasi ketidakjujuran dan kejahatan kalangan birokrat tingkat kecamatan yang menindas penduduk. Apalagi dalam spektrum relasi lebih luas dari itu. Seandainya ia bersedia tenggelam dalam sindikasi, dosanya juga tidak ia tanggung sendirian. Namun sebaliknya, bila ada penduduk yang dimelaratkan sindikasi itu pada suatu hari terpaksa mencuri, ia bisa turut menanggung dosa pencurian itu. Akan tetapi, yang memiliki kesanggupan mempersepsikan, menakar, menilai, dan menentukan kepastian peta saham dosa dan pahala, sistem dan struktural dalam lingkup ruang dan rentang waktu, hanya Allah yang Maha Latif, yang Maha Lembut, setinggi-tinggi dan secanggih-canggih ilmu sosial dan ilmu fikih manusia tidak akan pernah mampu melakukannya. Mungkin karena itu maka kebudayaan Idul Fitri kaum muslimin menggali berbagai cara untuk sejauh mungkin menjangkau kemungkinan pembebasan dosa-dosa sistemik dan struktural. Di antara mereka, kita bukan hanya secara tradisional meminta maaf dan memaafkan siapa saja yang kita jumpai. Kita juga saling mengirim surat permohonan maaf. Pun kita menyelenggarakan berbagai acara dan kumpulan halal bihalal untuk memperluas jangkauan mekanisme memaafkan. Tetapi pasti itu semua juga tidak cukup. Kita memerlukan waktu sangat lama dengan prosedur ruwet serta biaya mahal untuk melaksanakan pemerdekaan kita semua dari kesalahan. Karena itu, sebenarnya ada fenomena lain yang lebih tinggi kualitas dan derajatnya dibanding mekanisme penghalalan, yakni mekanisme pemuliaan. Anda berhak untuk tidak memaafkan seseorang yang tidak meminta maaf kepada Anda, entah karena memang tidak mau, tidak sadar diri, atau tidak punya kemungkinan teknis untuk melakukan itu. Akan tetapi Anda memiliki peluang memperoleh tingkat kemuliaan tertentu sebagai manusia bila Anda menjalankan anjuran atau sunnah atau syukur Anda sadari sebagai keharusan atau wajib demi kemerdekaan bersama dari dosa. Maksud saya, Anda bisa memaafkan atau melebur dosa siapapun yang bersalah kepada Anda meskipun ia tidak meminta maaf kepada Anda. Jika kita lakukan itu, kita
bukan hanya telah menolong membebaskan saudara kita dari kesalahan terhadap kita sehingga menciptakan peluang ampunan Allah atas mereka, tapi juga telah melaksanakan proses pemulihan atas diri sendiri. Anda telah menapaki naik dari kualitas halal bihalal menuju derajat karomah bikaromah. Keridhaan sosial semacam itu merupakan indikator takwa. Sebagaimana kita mengerti, takwa itu pencapaian kualitas tertinggi dari perjalanan iman, perjalanan moral sosial, dan akhlak vertikal. Pencapaian takwa itu juga yang merupakan cakrawala tujuan perbuatan puasa. La'allakum tattaqun. Sebagaimana Anda dalam takaran fikih juga menurut pasal-pasal hukum negara tidak wajib memberi makan kepada orang kelaparan, tapi kalau Anda melakukannya, Anda menjadi manusia akhlak secara sosial horizontal. Sekaligus Anda memperoleh derajat sebagai manusia takwa dalam konteks hubungan vertikal. Dicapainya takwa adalah suatu kemenangan spiritual vertikal. Karena manusia tidak dilahirkan untuk menang horizontal, untuk menang atas orang lain, melainkan menang vertikal, yakni menang atas diri sendiri sehingga memperoleh derajat spiritual. Di dalam konteks Idul Fitri, dengan keridhaan sosial itu Anda tidak saja menjadi tergolong di antara kaum aidun, orang-orang yang kembali halal, integritasnya bagaikan bayi atau Idul Fitri, tetapi juga termasuk dalam kumpulan manusia berderajat faizun, orang-orang yang menang melawan diri sendiri, orang-orang yang memperoleh kemenangan dan keuntungan dalam kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Idul Fitri sesungguhnya menawarkan extra cultural and spiritual strategy untuk menerobos kemungkinan dialektika permaafan dalam peta perhubungan sistemik dan struktural yang ruwet dan tak terjangkau. Dan itulah pakaian baru bagi setiap penikmat hari Idul Fitri.